Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan yang kemarin ada qada'il hajat, yustahabu liqadil hajati ayyakula inda dukhulihi baital khula'i. Bismillahirrahmanirrahim minal khubusi wal khaba'is wa yaqula inda khurujihi alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adza wa 'afani. Jadi adab ataupun tata krama ketika kita qadha hajat, ya, nekani hajat pun dalam Islam itu pun ada tata caranya, ya. Bagaimana dilakukan? Yustahabu liqadil hajat ayyakula 'inda dukhuli baital khula'. Disunahkan ketika kamu masuk ke dalam kamar mandi, ya, ataupun ketika kamu mau buang hajat, ya, disunahkan untuk membaca Bismillahi a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Itu doa ketika mau masuk kamar mandi, seperti itu. Kemudian wa ayyaqula 'inda khurujihi alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Kemudian ketika kita keluar dari kamar mandi, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Nah, itu diantaranya sunnah untuk qada'il hajat, nekani hajat. Kemudian wa yuhramu 'alaihi lahu ayastaqbilal qiblah aw yastabiraha fi sahra'i wa ayyabula fawqa qabrin ila akhirih wa yukrahu lahu ayyabula qa'iman. Kemudian haram, ya, diharamkan buang hajat itu menghadap kiblat. Itu hukumnya haram, ya, menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ketika di mana? Fi sahra'i, ya, ketika contoh sampai niku buang hajat yang mana ketika buang hajat itu enggak ada penghalangnya sama sekali. Contoh sampean buang hajat di tengah lapangan. Kan enggak ada penghalangnya sama sekali, gitu. Ketika sampean buang hajat di tengah lapangan kemudian menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, iku hukume haram. Paham? Kalau sudah ada penghalangnya, contoh di kamar mandi yang tertutup, ya, kan kamar mandi ada penghalang tuh, tertutup, itu enggak apa-apa. Menghadap kiblat itu enggak apa-apa, membelakangi kiblat itu enggak apa-apa, karena itu memang sudah ada penghalangnya, seperti itu. Nah, ini yang diharapkan, ini membelakangi kiblat atau menghadap kiblat itu ketika tidak ada penghalangnya sama sekali. Ya, contohnya tadi di tengah-tengah lapangan, di tengah lapangan sampai itu buang hajat menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat itu dihukumi haram. Paham, ya? Kemudian fauqa qabrin. Kemudian buang hajat di atas kuburan. Itu juga hukumnya haram, enggak boleh. Ya, buang hajat di atas kuburan itu dihukumi haram. Ya, di samping itu yang membahayakan. Sampean komoro disentil karo jin, abu, udah disak lengan piye. Itu bahaya. Kemudian wa yukrahu lahu ayyabula qa'iman. Kemudian dimakruhkan, ya, ini hukumnya makruh. Makruh hukumnya kamu itu kencing itu sambil berdiri itu dihukumi makruh. Enggak sampai haram, tapi makruh. Ya, sebaiknya ya dihindari, ya, sebaiknya dihindari karena makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah, itu memang makruh. Ya, kalau dibenci, sesuatu yang dibenci lebih baik dihindari, ya.
Kemudian makruh lagi ya, buang air ya, buang air itu buang hajat ya, buang hajat itu di atas air yang diam, di atas air yang diam itu hukumnya makruh. Ada genangan air sampean nguyuh nang kono atau ngisi nang kono iku hukumnya makruh. Ataupun watah tasyajarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan yang kemarin ada qada'il hajat, yustahabu liqadil hajati ayyakula inda dukhulihi baital khala'i. Bismillahirrahmanirrahim minal khubusi wal khaba'is wa yaqula inda khurujihi alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adza wa 'afani. Jadi adab ataupun tata krama ketika kita qadha hajat ya, nekani hajat pun dalam Islam itu pun ada tata caranya ya. Bagaimana dilakukan? Yustahabu liqadil hajat ayyakula 'inda dukhuli baital khala'. Disunahkan ketika kamu masuk ke dalam kamar mandi ya, ataupun ketika kamu mau buang hajat ya, disunahkan untuk membaca bismillahi a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Itu doa ketika mau masuk kamar mandi, seperti itu. Kemudian wa ayyaqula 'inda khurujihi alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Kemudian ketika kita keluar dari kamar mandi, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Nah, itu diantaranya sunnah untuk qada'il hajat, nekani hajat. Kemudian wa yuhramu 'alaihi lahu ayastaqbilal qiblah aw yastabiraha bis sahra'i wa ayyabula fawqa qabrin ila akhirih wa yukrahu lahu ayyabula qa'iman. Kemudian haram ya, diharamkan buang hajat itu menghadap kiblat, itu hukumnya haram ya, menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ketika di mana? Fi sahra'i ya, ketika contoh sampeyan niku buang hajat yang mana ketika buang hajat itu enggak ada penghalangnya sama sekali. Contoh sampeyan buang hajat nang tengah lapangan. Nang tengah lapangan kan enggak ada penghalangnya sama sekali gitu. Ketika sampeyan buang hajat di tengah lapangan kemudian menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, iku hukumnya haram. Paham? Kalau sudah ada penghalangnya, contoh di kamar mandi yang tertutup, ya kan kamar mandi ada penghalang toh, tertutup, itu nggak apa-apa. Menghadap kiblat itu nggak apa-apa, membelakangi kiblat itu nggak apa-apa, karena itu memang sudah ada penghalangnya, seperti itu. Nah, ini yang diharapkan, ini membelakangi kiblat atau menghadap kiblat itu ketika tidak ada penghalangnya sama sekali. Ya contohnya tadi di tengah-tengah lapangan, di tengah lapangan sampai itu buang hajat menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat itu dihukumi haram. Paham ya? Kemudian fauqa qabrin. Kemudian buang hajat di atas kuburan. Itu juga hukumnya haram, enggak boleh. Ya, buang hajat di atas kuburan. Itu dihukumi haram. Ya di samping itu yang membahayakan. Sampean kemoro disentil karo jin, abu, udah disak lengan piye. Itu bahaya. Kemudian wa yukrahu lahu ayyabula qa'iman. Kemudian dimakruhkan, ya ini hukumnya makruh. Makruh hukumnya
kamu itu kencing itu sambil berdiri itu dihukumi makruh, nggak sampai haram, tapi makruh. Ya sebaiknya ya dihindari, ya sebaiknya dihindari karena makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah, itu memang makruh. Ya, kalau dibenci, sesuatu yang dibenci lebih baik dihindari. Ya. Kemudian makruh lagi ya, buang air ya, buang air itu buang hajat ya, buang hajat itu di atas air yang diam, di atas air yang diam itu hukumnya makruh. Ada genangan air sampean nguyuh nang kono atau ngisi nang kono iku hukumnya makruh. Ataupun watah tasyajarah